Yang akan terbunuh nanti bukan hanya Prabowo, tapi Republik. Republik. Jadi agenda keberlanjutan inilah yang membunuh Prabowo. Bunuh Prabowo. Ada sosok Louis Bonaparte di dalam tubuh Jokowi. Rezim sebelumnya ini sedang kemudian menjelma menjadi corak kekuasaan model Bonapartis. Menundukkan elit-elit yang menjadi lawan dia. Dan memberikan konsesi-konsesi politik, kemudian menjadi tiran. Itulah warisan politik yang bisa jadi sedang dihadapi oleh Presiden Prabowo sekarang. Segala persoalan itu untuk menjerumuskan Pak Prabowo sendiri. Masalah Morowali, bencana Sumatera, warisan lama yang hendak diteruskan oleh Presiden dan kemudian dibangun aliansinya, ini justru bermasalah. Revolusi itu adalah satu tindakan. Ketika kereta, lokomotif itu berjalan sudah menyimpang, gitu kan, maka penumpangnya berhasil melakukan radical brake, mengerem, gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Dia harus mengerem jalannya arah yang di awal ini sudah menyimpang. Saya tanya aja, Prof, dulu waktu mahasiswa angkatan 66 kenal Prabowo nggak? Oh, kenal saya. Gimana Prabowo? Wah, dulu pada waktu mahasiswa, dia itu kan sering keluar negeri ikut bapaknya. Jadi pulang-pulang bawa buku bahasa Inggris, bawa jurnal Indonesia. Kita ini, para aktivis ini, ya pinjam dari dia, dibaca. Orang-orang tuh bacanya dari Prabowo gitu kan. Jadi pilihannya tinggal apakah Pak Prabowo akan memilih elit atau memilih rakyat kan? Betul. Itu. Sobat Madilog, apa yang terjadi hari ini, termasuk bencana yang di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga konflik politik yang tajam, masalah-masalah yang muncul dari masa lalu, ketika banyak sekali proyek-proyek yang ternyata itu adalah bagian dari pertarungan kekuasaan. Pertarungan kelompok-kelompok yang menjadi elit dari bangsa ini, tetapi bukan bagian dari kepentingan publik. Ada banyak hal yang terkait dengan ide-ide awal Republik yang sama sekali tidak dimanifestasikan. Dan sekarang mulai banyak muncul di media sosial bahwa pertarungan yang tajam itu adalah terjadi antara mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden yang sedang menjabat Prabowo Subianto. Nah, untuk membahas ini, apa yang terjadi dalam rahang-rahang kekuasaan ini, kita menghadirkan seorang akademisi, tamasan dari Murdoch University, jauh-jauh dari Surabaya, Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, PhD. Selamat datang di Madilog. Apa yang paling bisa menjelaskan tentang pertarungan kuasa yang terjadi hari ini, terutama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Iya, kalau kita lihat misalnya basic tadi Bang Indra bicara soal kita punya cita-cita Republik dan inisiator awal dari perjuangan mencapai Republik itu kan Tan Malaka, kita tahu kan, menuju Republik Indonesia. Nah, bayangan Tan Malaka itu kan kekuasaan Republik Indonesia itu merupakan bentuk dari antitesis dialektik dari problem rezim kolonial yang menempatkan kekuatan-kekuatan kaum kapitalis imperialis gitu yang selalu menghisap dan menempatkan rakyat bumi putra itu dalam posisi yang paling bawah. Nah, di sini kemudian dalam konteks itu, kalau kita lihat sekarang, Tan Malaka itu hendak membentuk suatu model kekuasaan Republik yang mana setiap warga ditempatkan yang setara terhormat dan tidak terbangun suatu corak kekuasaan yang di dalamnya hanya terkonsentrasi oleh kekuatan-kekuatan oligarki saja. Jadi dalam bayangan kalau kita bicara Tan Malaka, mungkin kita bisa membendung, mengantisipasi, dan bahkan tidak pernah bisa terjadi bencana-bencana seperti sekarang. Karena bencana ini adalah sebetulnya bukan bencana alam,
tapi bencana bagian dari konsentrasi kekuasaan, konsentrasi kekayaan yang begitu kuat sehingga daya tahan bumi ini hancur. Nah, dalam konteks itulah, maka kita melihat konstelasi kekuasaan ini menunjukkan pertarungan di antara kekuatan faksi oligarki. Bukan hanya soal Prabowo dan Jokowi, tapi di dalam satu ikatan internal faksi kekuasaan yang selama ini kita pahami ada aliansi antara Jokowi dan Prabowo. Pada kenyataannya tidak demikian. Persoalannya justru ketika Prabowo sendiri dalam kampanyenya, dalam tujuannya melanjutkan pemerintahan kekuatan politik Jokowi, justru kemudian yang tidak dipertimbangkan atau unintended consequences. Konsekuensi yang tidak dibayangkan itu adalah dia juga melanjutkan legasi-legasi masalah pada era Jokowi gitu. Dan salah satunya kita tahu tentang bagaimana ekspansi sektor ekonomi ekstraktif yang semata-mata mengejar pertumbuhan, tapi kemudian justru mengenyahkan atau meminggirkan isu-isu tentang AMDAL, kontrol masyarakat sipil terhadap wilayah terdampak ekstraktif, ekonomi ekstraktif, juga kemudian bagaimana pertambangan-pertambangan, korporasi pertambangan yang bermasalah bisa diputihkan. Ini kan kemudian membuat, kalau terkait dengan bencana, ini membuat bahwa justru semakin kuat beban akibat akumulasi kapital dalam proses ekonomi ekstraktif ini melampaui daya tahan bumi. Itulah yang kita lihat bagaimana mungkin, misalnya ternyata ada lebih dari 1.900 ternyata izin ke korporasi dan lain sebagainya di hutan tanaman industri. Itu persoalan. Ada sekitar 2,5 juta hektar gitu yang kemudian dibebani. Nah, dalam kondisi demikian, kemudian bumi tidak bisa melakukan regenerasi dirinya. Akhirnya, dalam konteks ketika kita bicara republik, tujuan republiknya kemudian tidak tercapai. Yaitu pada keselamatan tanah, keselamatan rakyat, keselamatan ekosistem. Gitu. Ini ada yang menarik, Bang. Apa? Kalau misalnya kita lihat sejarah, ternyata tuh W.R. Supratman menulis lagu Indonesia Raya terinspirasi dari Tan Malaka. Dari menuju Republik Indonesia, terus kemudian aksi massa. Sehingga kemudian yang menarik itu bahwa pada stansa ketiga, dia mengutarakan, selamatlah rakyatnya, selamatlah tanahnya, selamatlah pulaunya. Untuk kemajuan Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Ini kan bicara paradigmatik republik itu bukan menempatkan suatu proses di mana pembangunan semata-mata untuk pertumbuhan dan akumulasi ekonomi ekstraktif. Tapi utamanya adalah pembangunan berpijak pada keselamatan. Keselamatan rakyat dan bukan hanya rakyat, keselamatan ekosistem gitu. Nah, ini kan suatu paradigma baru yang sebetulnya sudah diutarakan. Misalnya W.R. Supratman itu tahun 26 nulis itu dan dia terinspirasi oleh karya Tan Malaka menuju Republik Indonesia dan aksi massa. Ya. Gitu. Kalau kita lihat itu kan munculnya dari kebijakan ya. Kebijakan apa misalnya di Pak Jokowi yang paling esensial yang menyebabkan kehancuran itu? Kebijakannya itu yang kemudian masuk di mana kepentingan-kepentingan korporat pertambangan, ekonomi ekstraktif pertambangan itu kan pada terutama Omnibus Law. Omnibus Law sendiri kemudian tadi saya utarakan memutihkan proses-proses korporasi eksploitasi pertambangan misalnya yang dilakukan oleh korporat yang ternyata kemudian memiliki persoalan hukum. Dan kemudian di dalamnya soal perizinan yang kerap kali digugat menjadi masalah, itu tidak perlu lagi ada problem perizinan, isu perizinan. Kemudian kedua tentang bagaimana keterlibatan masyarakat yang bisa atau masyarakat atau NGO, LSM yang bisa melakukan pemantauan dan kontrol terhadap problem-problem terkait dengan pertambangan, proses eksploitasi ekstraktif. Ini kemudian dibatasi semakin lama. Artinya, kalau kita bicara republik adalah partisipasi penuh. Republik itu kan sebetulnya bagaimana cara pemerintahan untuk melibatkan rakyat dalam proses partisipasi. Demokrasi kan soal itu, bagaimana caranya. Nah, caranya ini semakin lama semakin
meminggirkan kepentingan rakyat. Nah, inilah menurut saya regulasi-regulasi kebijakan. Nah, terkait dengan konteks bencana, maka selain faktor prima facie yang paling utama itu adalah bagaimana negara harus kemudian menegaskan ini bencana nasional. Tapi yang lebih dari itu adalah melakukan evaluasi secara total menyeluruh. Audit secara total dan menyeluruh. Bagaimana regulasi. Bagaimana kemudian proses yang kerap kali kita sebut sebagai relasi oligarki. Begitu mudahnya elit negara memberikan perizinan yang diduga karena kemudahan itu. Maka bisa jadi ada proses-proses pelibatan terkait dengan uang, duit, material gitu kan. Yang semakin memudahkan proses-proses pengerukan tambang itu berjalan tanpa memperhatikan tentang daya tahan bumi. Desain itu yang penting. Bagaimana bukan eksploitasi tambang itu jadi utama dan tata ruang wilayah itu disesuaikan dengan itu, justru sebaliknya. Tata ruang wilayahnya apabila ini pada wilayah yang terkait dengan daerah aliran sungai, wilayah konservasi, wilayah yang tidak boleh kemudian dilakukan proses-proses sifatnya ekstraktif dan aktivitas ekonomi yang begitu ekspansif, itu yang menjadi ukuran utama. Proses-proses ekonomi pertambangan itu disesuaikan. Nah, itu menurut saya sesuai dengan apabila kita melihat tentang bagaimana Tan Malaka memahami Republik Indonesia. Ya, kalau kita lihat kan apa dari tadi pertarungan antara kekuatan oligarki, terutama Jokowi dengan Prabowo. Apa kita nggak melihat mereka berdua saling bunuh? Saya melihat belum, karena gini, mau tidak mau kemudian kita melihat bahwa masuknya Prabowo dalam proses menuju kekuasaan itu kontribusi Jokowi sangat besar. Dan kalau kita melihat bagaimana corak perilaku atau bagaimana hubungan yang hendak dibangun oleh Prabowo dan Jokowi pada awalnya, dia termasuk sosok yang cenderung bisa menghormati jasa orang lain gitu. Tapi di sisi yang lain, sepertinya dalam lingkaran kekuasaan Prabowo juga paham bahwa semakin lama semakin menjadi barrier. Proses transaksi dan juga kemudian perjumpaan politik, transaksi politik yang melibatkan kementerian yang begitu besar dan kemudian tidak semua kompeten, juga kemudian begitu lambannya misalnya penanganan pemerintah, itu kan menunjukkan bahwa ada barrier. Barrier apa nih? Barrier beban kekuasaan terkait dengan bagaimana pemerintah ini bekerja untuk menjalankan program-programnya secara sigap. Kita lihat terkait dengan misalnya bagaimana mereka yang elit yang menjabat terkait dengan kewenangannya pada wilayah perhutanan tidak sigap dan tidak bisa kemudian menjalankan apa yang harus dilakukan secara cepat seperti ini. Bagaimana misalnya terkait dengan misalnya Kementerian Sosial yang terkait dengan bagaimana memberikan bantuan yang cepat dalam skala masif bencana di 3 provinsi ini. Kita nggak melihat. Kita nggak melihat kemudian langkah-langkahnya. Yang menjadi barrier ini kan tentu penghalang ya. Itu ada tokoh-tokohnya. Siapa aja mereka? Saya melihat kalau untuk tidak misalnya nama-nama secara spesifik, tapi kemudian kalau dilihat dari faksi, ini adalah beban yang dimunculkan dari munculnya suatu kolaborasi bersama yang sebetulnya itu agak sumbang gitu loh. Artinya justru satu sama lain bukan semakin memperkuat, tapi juga melemahkan. Iya. Karena tadi asumsi awalnya itu kita sama-sama paham bahwa ketika bicara tentang melanjutkan yang terdahulu, tapi bahwa dalam pelanjutan itu tidak dipertimbangkan masalahnya banyak. Gitu. Mulai dari tadi bagaimana orientasi pembangunan yang tidak menimbang tentang dimensi ekologis, environmental ethics gitu kan. Terus kemudian bagaimana ekspansi yang besar-besaran bicara tentang semata-mata pada proses menumbuhkan investasi. Bagaimana kesadaran bahwa semakin lama Indonesia ini semakin bergantung pada
ekonomi ekstraktif, itu akan semakin berat daya tahan bumi kita. Apalagi misalnya kalau kita lihat dalam pertemuan lingkungan hidup di internasional, di kalangan aktivis Indonesia dianggap menjadi juara penyumbang dari polusi, gitu. Bisa nggak disebutkan bahwa aktor-aktornya adalah menteri-menteri yang menjadi Salah titipan? satunya itu, salah satunya bahwa beberapa menteri, ketika kita bicara tentang misalnya terjadinya transaksi kepentingan, bahwa yang kemudian muncul adalah suatu corak kekuasaan rezim yang gemuk. Bahkan kita lihat misalnya beberapa jabatan-jabatan yang sebetulnya tidak penting dimasukkan segala macam. Itu kan untuk menampung dari konsekuensi proses aliansi, menampung dari proses bagaimana komitmen politik dibangun. Tapi justru ini memunculkan kelambanan dalam penanganan bencana, ketidakadaan orientasi dan kemampuan bekerja dari misalnya para menteri sendiri untuk menerjemahkan apa yang menjadi konsepsi dan orientasi pembangunan dari rezim sekarang, gitu. Nah, inilah yang kemudian harus dievaluasi bersamaan dengan bagaimana kita melihat problem bencana ini akar-akarnya apa, dengan pemahaman ini bukan hanya bencana alam, ini bukan hanya persoalan iklim, tapi ini terjadi karena setelah kita menghadapi perubahan iklim dan kemudian bencana banjir yang besar, sementara di sisi yang lain kita melihat daya tahan bumi ini semakin hancur. Karena daya tahan bumi yang semakin hancur itu justru adalah proses policy, kebijakan, bukan sesuatu yang tiba-tiba bimsalabim persoalan alam, gitu. Nah, saya pikir bahwa bencana Sumatera ini adalah lecutan awal untuk kita mengevaluasi, mulai dari tahapan kebijakan, mulai dari tahapan bagaimana corak kekuasaan bekerja, mulai dari persoalan kalangan-kalangan elit-elit yang menjabat pada bidang-bidang strategis, yang semuanya itu mau tidak mau berangkat dari problem konsesi yang anomalik, gitu, yang timpang, yang tidak koheren antara orang-orang yang ada di elit baru dan elit yang lama. Ini harus ditegaskan lagi nih, siapa saja mereka? Ya, kalau saya pikir ya kalangan menteri-menteri itu. Kalangan-kalangan menteri itu kita tahu siapa yang misalnya yang bertanggung jawab di wilayah kehutanan. Kita tahu tentang siapa yang bicara tentang ketika berhadapan dengan problem bencana. Berarti menteri apa? Menteri sosial. Iya kan? Di wilayah kehutanan berarti menteri wilayah kehutanan, lingkungan hidup, gitu kan. Dan semua ini tentu bukan akibat dari menteri yang sekarang. Ini proses yang panjang yang kemudian muncul dari babakan-babakan rezim sebelumnya. Tapi apa yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan yang menjadi hal yang prima facie tadi, yang paling utama didahulukan, mereka tidak memiliki jawaban. Mereka tidak memiliki langkah. Betul. Masih untung ada kalangan-kalangan kekuatan masyarakat sipil yang menampung dana terus datang ke ke Padang, gitu kan, ke Aceh, gitu. Tapi kan kita bukan seperti ini. Republik itu kan bukan hanya ditopang masyarakat sipil. Republik itu adalah pengorganisasian seluruh kalangan masyarakat rakyat. Bisa nggak dikatakan begini bahwa menteri-menteri yang katakanlah mestinya bertanggung jawab pada bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan, bantuan sosial, pertambangan, sosial dan segala macam, iya, itu masih kontrolnya bukan di tangan Prabowo, tapi di tangan Jokowi. Saya menduga demikian, dugaan ya. Dugaan saya melihat bahwa ini bisa jadi ada persoalan tentang siapa yang mengikuti direksi siapa, direction siapa. Gitu kan. Ketika tumpang tindih satu sama lain, ini masalah gimana? Gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat pada masa lalu, itu ada masalah selain persoalan tentang terkait dengan direksi siapa yang diikuti oleh menteri, beban-beban masa lalu. Jadi jeratan-jeratan masa lalu. Bebannya ada, tapi kontrolnya juga orang yang mereka hormati. Iya, beban yang dihadapi. Orang yang memberikan kontrol, yang bisa jadi bukan presiden, itu memiliki, kalau misalnya semua problem-problem ini dibuka, ditampilkan di atas meja, diaudit,
ditampilkan dalam proses politik, bisa jadi menjadi jeratan bagi mereka kekuatan lama tadi. Gitu. Artinya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang krusial, sesuatu ya ancamannya kalau kita tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar menyelesaikan masalah ini, maka problemnya adalah bencana. Problemnya adalah persoalan nasib eksistensial rakyat dan bumi Indonesia. Nah, ketika berhadapan dengan kondisi ekstrim tersebut, akhirnya mereka nggak berani, akhirnya lamban. Berarti kan memang satu-satunya solusi adalah tidak perlu lagi ada aliansi antara dua kekuatan ini. Persoalannya dalam tarik ulur ini sejauh mana kekuatan dari presiden untuk melakukan evaluasi. Oke, misalnya dari beberapa kalangan dilihat dipertimbangkan ternyata kekuatan lama terkait dengan kelambanan mengambil sikap itu besar. Oke lah, bisa 60%, 70%. Dan ada bagian dari ternyata orang-orangnya dia sendiri, gitu kan. Kuat nggak, decisive nggak dia? Seperti yang selama ini diperformankan terus-menerus, ditampilkan terus-menerus oleh presiden untuk mengambil sikap seperti itu. Penilaian Mas Erlangga sendiri? Saya menunggu. Terus terang, dalam kondisi ini saya termasuk kalangan yang sanksi. Artinya antara performance dan kemampuan decisive. Dan ini harus ditunjukkan oleh presiden. Sampai seberapa jauh caranya? Presiden harus mengambil apa? Ya dia kepala negara. Dia bisa tahu. Dia akan melihat kan ini sudah berapa hari nih sejak bencana? Udah 11 hari. 11 hari kan. Dia kan bisa ngukur. Selama 2 minggu, selama waktu 2 minggu dia paling tidak bisa lihat. Setelah 2 minggu, oh ini nggak bisa jalan. Ini dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Oh ini ngumpet nih, gitu kan. Oh ini nggak tahu ngambil tindakan. Karena apa? Karena kelambanan, karena kebingungan komando siapa yang harus diikuti kayak gitu kan. Ya sudah. Yang kita lihat kan bukan hanya bencana ini ya. Iya. Kan kalau kita bicara bencana ya. Trigger, tapi juga peristiwa Agustus. Oke, nah itu. Masalah Kertawus. Ya. Masalah Morowali. Banyak sekali masalah. Betul. Ya. Nah itu sebetulnya kan kalau kita lihat, ini kan rezim sudah 1 tahun lebih persoalan. Nah dari situ, kalau Prabowo memang sebagai presiden yang seperti yang selama ini diutarakan, membela dan memperjuangkan apa agenda kepentingan rakyat, dia sudah sebetulnya lebih dari cukup untuk menentukan sikap. Contoh Agustus. Ya. Terjadi kemudian ketika mahasiswa, adik-adik kita turun ke jalan. Mereka itu kan sebetulnya bukan tujuan dan bukan mereka melakukan kerusuhan. Mereka nggak melakukan rusuh. Mereka memberikan early warning system. Deteksi kan kepada negara. Ini loh, kalau kita berhadapan dengan problem krisis ekonomi dan langkah-langkah politik, terjadi ketimpangan politik menuju krisis politik, yang terjadi ini, negara harus mengambil tindakan jelas. Tapi kan kita tahu kemudian terjadi penahanan yang sifatnya sampai ratusan orang. 1.500 bahkan. Terus apa relevansi? Tujuannya itu sama sekali itu menurut saya inkonstitusional. Gitu. Bahwa ketika ada sumbatan politik di satu sisi, kanal politik, saluran suara dari rakyat untuk berhadapan, ini kita sedang menghadapi problem krisis ekonomi. Kalau kita baca statistik misalnya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, terjadi penurunan masif kelas menengah di Indonesia. Hampir 10 juta jiwa. Kelas menengah ini turun kelas. Jadi, di mana kemudian jadi aspiring middle class paling enggak kan. Yang nasibnya sedikit lagi, tipis lagi udah kelas miskin. Nah, kemudian mereka munculkan persoalan. Di satu sisi, semakin lama, lembaga politik, institusi politik, eksekutif ataupun legislatif, itu kedap terhadap suara mereka. Nggak benar-benar jadi republik gitu. Nah, dalam kondisi ini mereka aksi turun ke jalan. Ya sewajarnya mereka bisa lakukan itu dan berargumen. Lalu apa hubungannya mereka semua yang turun ke jalan ini dikenakan misalnya pasal pidana, ditahan? Nggak ada. Sejauh ini perintah atau penangkapan mereka dari mana? Gimana? Perintah penangkapan mereka itu dari mana? Ya kalau kita lihat kan jelas ditangkap sih oleh polisi.
Oke. Iya kan? Dan tidak ada kemudian argumennya apa ditangkap, nggak ada. Mereka ini kalau kita bicara dengan logika yang jernih, gitu kan, dengan sesuatu ya kalau kata Tan Malaka itu berpikir logis, mereka ini berangkat, mereka ini aksi untuk menyuarakan persoalan. Karena apa? Kanal politik sendiri tidak terbuka, gitu kan. Oke. Iya, nah itu yang kemudian harus diamati. Apa ini segala persoalan itu untuk menjerumuskan Pak Prabowo sendiri? Saya nggak tahu, tapi jelas ini bukan sesuatu yang sehat dalam masa pemerintahan Prabowo, gitu kan. Dan semestinya Presiden paham persoalan-persoalan seperti ini, bahwa dia membutuhkan pada kepemimpinan beliau sebagai presiden di Indonesia sekarang, apalagi berhadapan dengan problem-problem yang gitu berat, dia justru menginginkan suatu keadaan di mana semua baik-baik saja dan rakyat memberikan legitimasi terhadap kepemimpinannya. Tapi kan itu tidak terjadi. Mulai tadi persoalan Agustus, problem kemudian warisan, ada masalah Morowali, ada masalah-masalah yang lain, bencana Sumatera, dan lain-lainnya. Ini terus bergulir, yang justru kalau tesis saya melihat, dugaan saya, bahwa warisan lama yang hendak diteruskan oleh Presiden dan kemudian dibangun aliansinya, ini justru bermasalah. Menjadi barrier politik dari kepemimpinan Presiden itu sendiri. Apa yang bisa dijelaskan dari warisan dari masa lalu nih? Apa yang mau dibangun? Misalnya Mas Erlangga kan bicara tentang Louis Bonaparte. Apa penjelasan? Oh, Bonaparte. Iya, ini saya pernah nulis ya dalam satu artikel, dan saya juga dalam satu chapter buku terkait dengan pelajaran Prancis 200 tahun yang lalu, 1800, hampir 300. Itu pada era Louis Bonaparte. Jadi Louis Bonaparte itu kalau ada salah seorang ya sejarawan, sosiolog, Karl Marx itu kan menulis Louis Bonaparte kan, The 18 Brumaire of Louis Bonaparte. Bonaparte ini keponakannya Napoleon Bonaparte. Nah, dia belajar banyak dari kekuasaan pamannya. Dan dia melihat, kalau saya muncul semata-mata sebagai kalangan aristokratik yang berangkat dari basis sosial aristokrat, saya nggak bisa mendapatkan dukungan yang luas. Gitu. Yang dilakukan oleh Louis Bonaparte adalah merangkul terlebih dahulu kekuatan masif dari kalangan-kalangan gerakan rakyat. Dan juga misalnya sampai kalangan aktivis pro-demokrasi. Bahkan dengan memulai dengan suatu kebijakan yang decisive ya, yang bisa dikatakan populis ya. Populis itu apa? Memperluas hak untuk memilih gitu. Bukan hanya pada kalangan terbatas mereka yang punya private property, tapi kepada seluruh kalangan laki-laki dewasa kulit putih kan gitu kan. Nah, ini disambut dengan antusias. Tapi sama dengan pemilihan kepala desa kita ya? Iya, kayak gitu kan. Dirangkul. Kita juga ingat kan, misalnya momen 2014, bagaimana orang antusias terhadap presiden yang bicara tentang populisme dan aspirasi-aspirasi demokratis, bla 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 gitu kan. Nah, terus dalam tahapan selanjutnya dia berkembang seiring dengan proses akumulasi kekuasaan. Yang dia lakukan adalah mengkooptasi kekuatan yang disebut kekuatan demokratik ini dalam ruang kekuasaan mereka dia. Tapi kemudian di sisi yang lain kemudian menghantam, bahasanya sekarang melakukan kriminalisasi politik, terus kemudian menundukkan elit-elit yang menjadi lawan dia, dan memberikan konsesi-konsesi politik dari meja birokrasinya dia, gitu kan. Dan semakin lama, sesuatu yang awalnya dijanjikan demokratis populis, kemudian menjadi tiran. Gitu kan, kekuasaan ini. Cuman di sisi yang lain juga bahwa ada prestasi penting dari Louis Bonaparte ini. Dia berhasil menjadikan Paris sebagai ibu kota yang estetik gitu kan, yang bagus, yang mewah gitu. Nah, pelajarannya kalau dari Louis Bonaparte, bahwa jangan-jangan kalau kita evaluasi politik Indonesia ya, selama 10 tahun kebelakang, ada momen di mana kekuasaan tampil figur populis yang pada awalnya merangkul semua hal yang dianggap sebagai tujuan-tujuan politik demokrasi. Memanjakan kalangan aktivis dengan hoax,
Tapi pelan-pelan, seiring dengan dinamika proses politik di kalangan pertarungan antar oligarki, dia kemudian mentransformasikan powernya, kekuasaannya menjadi kekuasaan yang justru menundukkan dan menghentikan agenda-agenda perubahan yang dia janjikan di awalnya. Dan justru kemudian pelan-pelan menjadi tiranik. Gitu. Menjadi tiranik dan menghantam, melakukan kriminalisasi politik terhadap musuh-musuh politiknya. Termasuk nanti kalau kita refleksikan ke Indonesia, itu 10 tahun terakhir ini Bisa berarti ya? jadi. Kalau saya Ada sosok Louis Bonaparte di dalam tubuh Jokowi? itu saya pernah menulis gitu. Terutama saya pernah menulis di majalah Tempo soal itu, di mana saya melihat ini sepertinya ada sesuatu yang bisa kita kita identikan, kita bisa belajar dari sosok Louis Bonaparte ini. Yang kemudian itulah warisan politik yang bisa jadi sedang dihadapi oleh Presiden Prabowo sekarang. Gitu. Jadi ketika sejak awal saya 2003-2024 saya resah, 2024. Ketika kemudian kampanyenya waktu itu 02 melanjutkan, nanti dulu melanjutkan apa dulu? Gitu, ini pelan-pelan rezim sebelumnya ini sedang kemudian menjelma menjadi corak kekuasaan model Bonapartis. Gitu. Jadi agenda keberlanjutan inilah yang membunuh Prabowo. Membunuh Prabowo. Saya bisa memahami kenapa agenda keberlanjutan, karena pada momen politik pemilu 2024 dia membutuhkan jaminan dukungan politik yang total, gitu kan. Tapi ini namanya proses politik. Ketika terbukti bahwa keberlanjutan justru menjadi masalah, dia harus melakukan tindakan yang cepat. Apakah perlu keberlanjutan? Kalau keberlanjutan justru membebani baik pemerintahannya Pak Prabowo dan juga rakyat Indonesia. Gitu. Rakyat Indonesia. Republik. Republik. Iya benar. Artinya kalau kita singgung lagi, yang akan terbunuh nanti bukan hanya Prabowo tapi Republik. Republik. Cita-cita yang sejak tahun 1925 diperjuangkan Tan Malaka. Bukan hanya Tan Malaka ya. Iya, dan Tan Malaka hanya menulis. Tan Malaka memberikan tesisnya ini gitu, dilanjutkan sama yang lain. Sebagai bagian dari Komunis Internasional kan. Dia nulisnya sebagai anggota Komintern waktu itu kan. Ya, dan banyak sekali unsur-unsur komunisme internasional. Tetapi kalau kita lihat lagi, berarti Prabowo ada bukan hanya di ujung tanduk ya? Iya, dia di ujung tanduk. Akan terkubur. Ya. Ini kan momennya, ya kalau dianggap itu terlalu dramatik ya tanda. Ini sedang di persimpangan jalan. Dia kalau keberlanjutan itu komitmen politik gitu. Dan dia sebagai sosok politisi gitu, penguasa, pemimpin, harus dikalkulasi. Kalau kemudian dia hanya untuk menjaga komitmen dengan kekuasaan sebelumnya, itu mengorbankan kepentingan Republik, ya ngapain dilanjutin? Kan begitu kira-kira. Dia harus on the track, dia punya pandangan jelas. Kalau mana-mana Prabowo bilang bahwa saya akan memperjuangkan sosialisme Indonesia, kan kayak gitu kan, dia selalu bilang dato di mana-mana. Ya isinya apa? Jangan hanya casing gitu kan. Dan itu nggak akan bisa kemudian terrealisir janji-janji sosialisme Indonesia kalau melanjutkan dari proses yang telah terjadi sebelumnya. Justru barrier kok itu. Apa itu akan memunculkan satu daya ledak? Misalnya bentuk-bentuk revolusi dalam skala kecil. Iya, kalau revolusi dalam artian yang kita pahami secara textbook tentunya enggak. Ya. Tapi saya lihat istilahnya gini. Jadi gini, ada seorang tuh intelektual dari Jerman, namanya Walter Benjamin. Dia bilang revolusi itu adalah satu tindakan. Ketika kereta, lokomotif itu berjalan sudah menyimpang, gitu kan, maka penumpangnya berhasil melakukan radical brake, mengerem, gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Dia harus mengerem jalannya arah yang di awal ini sudah menyimpang, sudah derail, gitu kan. Nah, sanggup nggak sebagai pemimpin? Gitu. Karena ini pertaruhannya zero sum, gitu kan.
mau ambyar atau kemudian Indonesia menjadi negara maju. Gitu. Resikonya dari dua itu, ambyar apa maju gitu kan. Nah dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan itu dibutuhkan. Kalau selama ini, kalau kita lihat kan pertarungan dari jejaring kekuasaan ini mengarah kemana? Apakah kita juga masih bingung? Iya, Melihat apakah Prabowo ini memang suatu harapan atau bukan gitu? Iya. Kalau saya sih lihat gini, ketika saya menjadi pemilih 2024, saya termasuk yang tidak percaya sebagai harapan. Tapi ketika sudah Republik ini sudah dipimpin Prabowo, tentunya kan kita ingin bagaimana tidak terjadi semakin lama semakin nukik ke bawah gitu kan. Semakin kita bisa eksis sebagai suatu republik. Nah, dalam momen ini saya pikir ya Prabowo harus mengkalkulasi itu semua. Lalu bagaimanapun dia sebagai pengemudi nahkoda republik ini, dia kita harapkan mengambil langkah yang tepat. Dan kalkulasi tentu dia paham, menurut saya, setidaknya dia paham bahwa ada barrier yang selama ini membelenggu atau menggandoli, istilah orang Jawa Timur, menggandoli dia untuk melangkah pada posisi yang firm. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Itu yang saya pikir penting. Apa? Pertanyaannya saya bertanya nih. Apa yang harus dia lakukan? Yang dilakukan, jadi gini kalau saya lihat, Prabowo ini masih memahami bahwa membangun suatu dukungan legitimasi politik, atau kalau bahasanya Tan Malaka di sini kan membangun front nasional gitu kan. Itu cukup dengan membangun hubungan baik dengan elit, padahal enggak. Karena bisa jadi kalau kita lihat konfigurasi perspektifnya Tan ini kan dia bilang ada kesenjangan antara apa yang jadi aspirasi elit dan massa, nggak selalu kemudian sejalan gitu, seringkali timpang. Tan Malaka bilang tahun 1921, elit yang pada awalnya kalau kita demokrasi, elit yang pada awalnya menyerukan, mengklaim suara rakyat, nanti ketika berkuasa dia bikin lingkungannya sendiri yang pisah dari apa yang jadi kehendak rakyat. Nah itu yang harus dipandang oleh Prabowo. Ketika suara rakyat itu menegaskan bahwa pentingnya untuk mengambil sikap untuk mengerem, untuk melakukan radical break, untuk kemudian mengevaluasi siapa yang menjadi masalah dan persoalan di dalam rezimnya, ya dia harus ambil langkah itu. Meskipun resikonya misalnya adalah terjadinya keretakan aliansi elit. Ya. Udah pasti? Ya pasti. Tapi kan dia setidaknya berani untuk mendapatkan dukungan massa. Apa itu sebuah risiko? Ya. Keretakan itu apa sebuah risiko? Sementara kan tujuannya adalah kesejahteraan. Betul. Suatu pilihan pasti kalau Bang Indra tahu lah cara berpikir dialektika politik kan. Suatu tindakan itu pasti ada resiko politik, ada tantangannya. Tetap dalam kondisi seperti ini resiko politiknya lebih besar. Iya kan? Iya, karena yang dihadapi kemudian rakyat semakin marah gitu kan. Ada bencana nggak dihadapi, ada masalah-masalah orang mau bicara menunjukkan kebenaran kok malah ditangkap. Semakin lama kan semakin memunculkan kemarahan. Ya. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, resikonya berhadapan dengan rakyat. Ya kan? Kalau kemudian dia mengambil langkah tegas mengikuti apa yang menjadi akal sehat dari rakyat, dia akan menghadapi masalah juga, tapi dari elit. Dengan mendapatkan dukungan rakyat, dia bisa menghadapi persoalan itu. Mendisiplinkan elit politik. Jadi pilihannya tinggal, apakah Pak Prabowo akan memilih elit atau memilih rakyat kan? Betul. Itu. Karena kalau kita pikiran, tadi Pak Prabowo sering kampanye di mana-mana. Indonesia akan menjadi negara sosialis. Akan berjuang sosialis. Ya pemimpin sosialis itu percaya kepada kehendak massa. Kan itu sebetulnya yang selama ini tidak kerap kali nggak dipertimbangkan oleh para elit Indonesia. Nah, langkah itu kemudian untuk menunjukkan bahwa ya sosialisme bukan hanya lip service, tapi suatu langkah kebijakan yang harus diambil. Kita nggak bicara sosialis klasik ya, yang kemudian yang anti kapitalis, enggak. Kan banyak udah revisionis. Revisionis, udah dunia sudah berubah, tapi saya pikir yang penting namanya socialism conscience. Jadi bersikap bagaimana berpihak pada rakyat dalam kondisi perubahan. Itu. Ya, kan jalan ketiga juga sudah. Iya, udah banyak, udah modifikasi udah banyak lah. Kita nggak bicara soal yang dulu nggak, tapi ya itu socialism conscience, socialism by heart, itu yang penting sebetulnya.
Kalau kita lihat dari segi timeline ya, waktu, ini kan sekarang masih terjadi pertarungan kaum oligark. Ya, Di satu sisi ada kelompok oligarki di tubuh pemerintahan sekarang, di sisi yang lain masih sangat kuat di iya. belakangnya Pak Joko Widodo misalnya kan ini kan pertarungan kaum oligark. Iya. Ini dari segi waktu, kapan harus diambil sikap itu untuk memutus keberlanjutan tadi? Ya sebetulnya saat ini kalau yang tepat ya. Kalau saya pikir ini waktu udah lebih dari setahun. Coba berapa Bang? Sudah berapa? 1,5 tahun kira-kira. Iya. Ya sudah lebih dari cukup untuk bisa memulai. Karena kan begini, waktu 5 tahun itu bukan waktu yang panjang, gitu, waktu yang pendek. Kalau kita bicara periode elektoral, tahun pertama itu kan tahun pembenahan, ya kan, bongkar pasang orang-orang yang dalam pemerintahan. Efektif pembangunan itu tahun kedua, tahun ketiga. Tahun keempat udah mulai masuk ke pemilu sampai tahun kelima. Nah, kita bertaruh 3 tahun efektif ini, berarti harus sekarang ambil kebijakan. Karena memang proses pembangunan itu berjalan dalam waktu 30 tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Gitu. Kita udah 1,5 tahun. Ini saatnya Presiden melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Itu langkah minimal, istilahnya tipis-tipisnya itu. Terhadap orang-orangnya yang harus orangnya dulu ya. Artinya kalau kan kebijakan bisa menyusul ya. Betul. Ya istilahnya kalau misalnya harus mengganti banyak orang. Harus ganti banyak. Pertandingan misalnya sepak bola. Ya kan, untuk bertanding kan formasinya harus jelas. Siapa yang di wilayah mana, di wilayah ini. Ternyata nggak perform misalnya, ya diganti kan gitu. Untuk menghadapi pertarungan sejarah ini istilahnya. Itu yang kita tunggu sebetulnya dari kepemimpinan Prabowo. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan pewaris dari pikiran-pikiran sosialisme, termasuk barangkali juga dia akan membaca Tan Malaka, Sahrir, apalagi membaca Sumitro ya. Dan Pak Jokowi, saya sanksi dia membaca para pendiri negara, saya sanksi. Dia pernah membaca ya. Tapi Prabowo saya yakin dia pernah membaca. Artinya sebagai pewaris dia sebetulnya punya. Betul, literatur. Iya, saya tuh pernah ingat. Jadi pada waktu mahasiswa itu kita aktivis kan ngundang Profesor Arief Budiman waktu itu. Beliau ini bilang, saya tanya aja, Prof, dulu waktu mahasiswa angkatan 66 kenal Prabowo nggak? Oh kenal saya. Gimana Prabowo? Wah dulu pada waktu mahasiswa, dia itu kan sering keluar negeri ikut bapaknya. Jadi pulang-pulang bawa buku bahasa Inggris, bawa jurnal Indonesia. Kita ini, para aktivis ini, ya pinjam dari dia, dibaca gitu kan. Jadi memang jurnal literate terbitan ini ya Oxford ya? Enggak, Cornell terus dari Ben Anderson ya? Ben Anderson. Ya buku-buku itu dia orang-orang tuh bacanya dari Prabowo gitu kan. Oh, Prabowo yang oke. Iya, apalagi itu tradisi keluarga kan. Literasi itu kan. Bapaknya punya perspektif, kalau saya melihatnya sebagai kaum sosialis Fabian kan, Pak Cum itu. Jadi sosialisme yang percaya bahwa teknokrasi dan pengetahuan teknologi itu bisa mensosialiskan masyarakat. Dia paham lah pasti kayak gitu. Dia juga tahu figur-figur politisi segala macam. Secara wawasan literasi dia paham betul. Persoalannya ketika berhadapan dengan kondisi konkret, dia mau nggak? Dia kemudian berani nggak? Dia bisa nggak menerjemahkan itu dalam aksi? Artinya yang terhambat sekarang itu adalah terkanalisasi, ada pikiran-pikiran Prabowo sendiri untuk mewujudkan apa-apa yang dia pernah baca. Apa yang pernah baca, yang dia utarakan. Ya, dalam diskusi-diskusi, saya yakin kalau diskusi dia paham beberapa literasi, khasanah ekonomi politik kalau segala macam. Bahkan film-film tokoh-tokoh luar negeri. Tokoh luar negeri, kepemimpinan leadership seperti apa dia paham. Tokoh-tokoh asal Meksiko, yang tokoh-tokoh pembela petani itu sangat difavoritkan sama Prabowo ya. Betul, iya. Dan dia artinya kalau melihat tokoh-tokoh itu dia akan langsung menghadapkan banyak orang sekarang gara-gara bencana ini ke juru tembak kan. Paling ekstrimnya gitu ya. Tapi setidaknya dia udah kamu selesai juru tembak era revolusi lah. Sekarang tembakannya kan hukum. Tembakannya kamu sudah selesai aja jadi menteri kan gitu. Iya.
Ya dia kan seperti itu seharusnya. Saya lihat ada dua gitu. Kalau dilihat dari Prabowo, persoalan jeratan tadi, komitmen Prabowo dibangun dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain melalui retorika melanjutkan yang lama. Kedua, secara karakter ini Prabowo ini modelnya dia ini semacam nggak melupai jasa politik. Tentang bagaimana kita contoh ya, Prabowo punya jasa, punya semacam tanda kutip ya, hutang budi atau melihat kebaikan orang, misalnya dari figur Ibu Megawati dalam proses pertemanan yang panjang. Dan terbukti kan pada saat ketika terjadi rivalitas kontestasi politik, hubungan mereka tetap baik, dijaga sama Prabowo gitu untuk tetap menghormati Bu Mega. Nah juga kemudian kemungkinan ada jasa Pak Jokowi gitu, ada jasa rezim lama gitu kan. Nah itu coba dijaga. Cuman ini persoalannya Republik gitu kan. Ada persoalan relasi kebaikan itu adalah relasi personal gitu. Relasi yang terkait dengan Republik itu adalah kepentingan orang banyak gitu kan. Nah ini yang harus dibedakan. Dalam kondisi seperti itu maka kepemimpinan yang baik adalah bisa memisahkan itu dan memperjuangkan kepentingan apa yang kemudian menjadi persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat, penderitaan rakyat, gitu kan, problem rakyat, gitu dalam kondisi itu. Nah ini soal policy-nya seperti apa, arah kepemimpinan seperti apa, gitu. Ini pertanyaan terakhir. Artinya sebelum matahari terbit tanggal 1 Januari nanti, Mas Erlangga itu melihat bakal ada kebijakan nggak yang keluar oleh Pak Prabowo? Iya, kita harapkan lah sebagai kado politik kan. Kita semua ada berharap ya. Iya. Dan itu juga analisis ada ya? Ada gitu. Saya pikir ada harapan tetap ada lah kayak gitu. Dan itu kan juga menjadi bahan kita juga berarti bagaimana evaluasi awal tahun kan kayak gitu kan bisa. Oh ini ternyata bisa lebih cerah gitu kan? Bisa lebih cerah gitu. Jadi bahan kita ngobrol, diskusi dan gue lihat oh ternyata ke depan tuh masih ada harapan gitu. Sementara tahun 2025 kita lihat banyak sekali masalah dari Agustus Indonesia gelap, Agustus kelabu dan banjir dengan betul. 900 lebih korban jiwa dan hampir 400 lebih yang hilang yang dalam tanda kutip yang hilang ini kan pasti meninggal juga kan? Betul. Hampir 1.500. Benar. Kalau saya melihat ke depan itu, jadi saya tuh tidak percaya optimisme. Tapi yang paling pas itu adalah harapan. Bagaimana kita kemudian memandang, oh masa depan optimisme. Habis gelap, kelabu, banjir. Ya kan? Ya. Tapi kalau ada harapan, oh setidaknya ada tindakan yang langsung dilakukan oleh elit dan oleh rakyat, oleh republik kita untuk menghadapi masalah-masalah yang membebani kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Sobat Madilog, ini tokoh kita ini Erlangga Pribadi Kusman. Saya senang sekali dia memakai nama Kusman akhirnya. Itu selama ini banyak menulis ya di jurnal-jurnal, di Indo Progress dan segala macam. Mungkin karena dia adalah seorang dosen yang sangat aktif mengajar di Universitas Erlangga, sehingga jarang masuk ke layar televisi, ke layar podcast juga yang banyak berbasis di Jakarta. Jadi kehadiran beliau ini di Jakarta tentu kita sangat harapkan ya untuk memberikan perspektif, wawasan dan kemudian juga imajinasi terhadap keadaan Republik hari ini. Tentu dengan tidak mengurangi dan kita juga hormati ketergigitan lidahnya untuk menyebut nama-nama orang. Biar itu nanti tugas dari tamu-tamu Madilog berikutnya. Bang Said-Didu segala macam akan sebut nama-nama itu. Kita kasih kode aja. Kita kasih kode. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dan tetap berpikir merdeka 100%. Ya, makasih.